قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas tentang sekumpul, guru sekumpul alias guru ijai. Tapi bukan guru kita, ya. Itu gurunya orang-orang yang halu. Gurunya orang-orang yang cinta dengan tahayul, dengan khurafat, bahkan ya dengan syirik dan bid'ah. Karena kalau kita lihat ya, orang-orang yang mencintai sekumpul, jamaahnya sekumpul, itu rata-rata orang-orang yang hobi ngalap barokah ke kuburan ya. Dan kemudian kalau kita lihat ibadah-ibadah di makamnya sekumpul, ibadahnya joget-joget. Itu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan para ulama, imam 4 mazhab ya, tidak pernah mencontohkan ada ibadah yang seperti itu ya. Tidak pernah mereka meriwayatkan bahwa ada tata cara ibadah yang seperti itu di kuburan ya. Dan kaum muslimin, di video kali ini kita akan membantah klaim-klaim yang mengatakan bahwa sekumpul itu wali, yang katanya sampai dicium kakinya oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW katanya merubah wujud sebagai guru sekumpul. Dan pernah juga katanya guru sekumpul ini keluar dari fotonya untuk mukul orang yang mau mencuri di sebuah tempat, di sebuah desa ya. Itu cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong ya. Yang sebagian mungkin benar datang dari sekumpul ya, dan sebagian lagi itu datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang mengatasnamakan sekumpul tersebut, kaum muslimin ya. Tapi seperti itulah memang kaum muslimin. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau sekumpul mengajarkan cerita-cerita bohong, cerita-cerita khurafat, maka pengikutnya akan lebih parah daripada sekumpul. Akan lebih parah dari sekumpul, kaum muslimin ya. Dan kaum muslimin, di sini ada sebuah video dari sekumpul yang membuktikan bahwa sekumpul ini bukanlah orang yang soleh, bukan seorang wali ya. Karena kalau seorang yang soleh, apalagi dikatakan wali, mustahil dia menyebarkan hadis-hadis palsu ya, mustahil ya. Karena syarat disebut wali, akidah, ibadah, muamalahnya itu harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW dan 3 generasi terbaik umat Islam, kaum muslimin. Harus sesuai. Kalau tidak sesuai, maka mustahil seseorang bisa mencapai derajat kewalian ya. Apalagi orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu ya. Masa iya bisa dikatakan wali? Masa wali menyebarkan hadis palsu? Sementara hadis-hadis palsu itu jelas-jelas merusak syariat Islam ya. Artinya orang tersebut punya andil dalam rusaknya Islam. Orang yang punya andil dalam rusaknya Islam, masa iya disebut wali? Ini kan konyol, kaum muslimin ya. Coba kita simak video yang satu ini, kaum muslimin ya, di mana sekumpul menyebarkan hadis palsu yang kemudian diteruskan oleh para pengikut sekumpul ya, muridnya sekumpul. Kita simak videonya. Rasa atau bau kupi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada anak-anakku yang udah mengambil ijazah bersalaman dan tasbih, hendaklah jangan kada menginum kopi sehari semalaman walau sedikit barang minum kopi. Nah, selama kopi itu masih ada di dalam rongga kita, baunya, bekasnya itu, malaikat mintakan ampun segala dosa kita.
Nah, kaum muslimin ya, itu ocehan dari sekumpul yang mengatakan bahwa selama masih ada kopi di rongga mulut seseorang, masih ada rasa kopi, maka malaikat memohonkan ampunan. Ya. Ini kan jelas hadis palsu, kaum muslimin. Ya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat nggak pernah minum kopi. Dari mana kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tentang kopi? Ini kan jelas kedustaan yang besar, kaum muslimin, ya. Dan yang seperti ini diteruskan oleh muridnya sekumpul, ya. Coba kita lihat videonya. Buka kitab Takribul Usul. Kelebihan orang minum kopi, yukawiyu syahwat, memperkuat burung nang ada. Ayo kopi, gam. Buka kitabnya. Dulu almarhum Abah Guru pernah bapander, cuma ulun kara tahu, ulun takon nih guru, ulun rayo, guru jalan. Abah Guru pernah ini ada kitabnya, kita apa takrib giring. Belajar guru, cari kitab yang bacakan. Alhamdulillah pangtuntung baca nang kita. Tentang kopi, Pak. Yang kedua keistimewaan kopi, kukusnya kopi bertuliskan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, orang yang minum kopi sambil berniat ketika panas tunggal dikitan, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila anak kecil yang keempat minum air kopi tunggal dikit-dikitan, jangan terlalu banyak, tidak mau kena penyakit stip. Yang kelima, bila rumah itu ada hantunya, olahkan kopi. Tunggui kopinya, minum aja, jangan buka. Karena bila kita ngolah kopi, kita buka kopinya dimakan hantu ya nah pas bandarnya aku tapi buka pang habis itu nya kukusnya nang itu nah bawa kopi. Yang keenam, kehebatan kopi ditumbuhkan Allah setelah lahirnya Rasulullah. Tempat nabi-nabi yang lain sebelum nabi belum ada, tidak ada yang namanya kohwah kopi itu. Ayo gam situ. Yang keenam, ketujuh orang yang minum air kopi mencegah tidak mau datang penyakit stroke. Yang kedelapan, orang minum kopi pikiran tuh fresh. Dan orang yang minum kopi dalam hadis dan bacaan mamata fi batni qahwah dakhul jannah, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Nah, kaum muslimin, ini muridnya sekumpul, ya. Dan dia mengatakan bahwa pernah sekumpul mengatakan ada di dalam kitab, yang kitab itu kitab entahlah, kitab karangan siapa, ya. Katanya di dalam kitab tersebut dikatakan ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang keutamaan kopi. Yang terakhir sangat membagongkan. Ya, selama masih ada gelaraknya kopi, ampasnya kopi mungkin ya maksudnya ya. Ada aroma kopi juga mungkin di mulut seseorang. Ya. Maka selama itu malaikat akan memohonkan ampunan. Dan siapa yang mati, ya, kemudian di dalam perutnya ada bekas kopi, maka akan masuk surga. Coba. Ini hadis dari mana kaum muslimin? Ya, hadis dari mana? Ini kan jelas kebohongan kaum muslimin. Ya. Ini berkata dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat nggak pernah ketemu sama kopi. Kok tiba-tiba ada hadis yang menyatakan keutamaan kopi? Bahkan orang yang meninggal dunia di dalam perutnya ada bekas kopi, katanya masuk surga. Ya, ini kan perkataan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Ini dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya, coba kaum muslimin kita simak bagaimana tanggapan asatidz salafi tentang klaim-klaim yang seperti ini. Ya, tentang orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis dusta yang seperti ini kaum muslimin. Ya, kita simak videonya kaum muslimin. Di antara hal yang aneh juga yang diriwayatkan oleh sebagian orang yang dibilang sufi, hadis tentang kopi dan manfaat kopi ya. Saya bacakan salah seorang mereka berkata. Terkenal orang ini, cuma saya tidak ingin sebut namanya. Selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga mulut seseorang, maka malaikat semuanya akan memintakan ampun kepada Allah, supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah. Jadi kepada anak-anakku yang sudah mengambil ijazah bersalaman dan tasbih, hendaknya jangan lupa minum kopi sehari semalam walaupun sedikit. Sedikit barang minum kopi, selama kopi itu masih ada di dalam rongga kita, baunya, bekasnya, malaikat minta ampun segala dosa kita. Masya Allah, enak sekali mau pengen diampuni dosa banyak minum kopi. Tiap hari minum kopi pagi, siang, sore, malam. Pokoknya kalau mulut nggak hilang bau kopi, malaikat mohon ampun kepada kita. Ini dari mana? Kita berpikir cerdas lah. Apa ada
Korma aja nggak ada begitu. Siapa makan korma kalau baunya nggak hilang-hilang akan diampuni dosa-dosanya. Ya dari mana seperti ini? Ya, tapi beginilah ketika yang nonton banyak, ya viewersnya banyak, ya itu biasanya. Kalau kita bilang ini nggak logis ya. Nah kaum muslimin ya, kurma, air zam-zam, ya, yang jelas-jelas ada keutamaannya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi tidak seistimewa kopi. Ya, coba ya, dipikir pakai logika yang sehat, ya, pakai akal sehat dan kewarasan. Ya. Air zam-zam, kurma, madu, yang jelas-jelas itu pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW punya keutamaan. Ya. Bahkan itu masuk di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ada Nabi Muhammad SAW ya, mengatakan dengan sedemikian hebatnya, siapa yang makan kurma, yang di rongga mulutnya masih ada bekas kurma, yang di perutnya masih ada kurma, ya, kemudian masuk surga. Ya, nggak pernah. Ini kopi kaum muslimin, ya, yang nggak pernah sama sekali ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dikatakan Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang keutamaan kopi, ya. Dan disebarkan hadis-hadis palsu yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Masa iya seorang wali menyebarkan hadis-hadis palsu? Ya. Kalau dibenarkan hadis tentang kopi itu kaum muslimin, ya, nanti bukan tidak mungkin ada hadis-hadis yang baru yang mendukung tentang kopi. Ya. Ngopi sambil merokok itu enak. Ya, nanti ada lagi hadis tentang merokok. Ya. Ada. Nanti sambil makan gorengan muncul lagi hadis tentang makan gorengan. Sambil ngobrol nanti muncul lagi minum kopi sambil ngobrol, ada hadisnya. Ya, lama-lama syariat Islam ini rusak. Ya. Dan masa iya seorang wali ikut andil di dalam merusak syariat Islam dengan menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya. Coba, apakah pantas orang-orang yang seperti itu disebut sebagai wali? Ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.